بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول تمام كل سوء وما صلح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خلنا ولوالدنا ووالدنا أحبابنا شحن الدين والفتح لحضرة مصنف هذا الكتاب شيخ حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكاف وشيخه شيخ زين بن إبراهيم بن زين بن سميث أن الله يعلي درجاتهما في الجنة ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى وعلى غيرنا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محل ولا بحل بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran Tafarrud Sadidat. Episode sekarang kita sudah masuk ke Mabadi'u Ilmul Fiqh, halaman 47. Qala fiha al-alamah As-Saban rahimahullah ta'ala, inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu' thumma samrah. Mabadi'ul ilmi, ya, ini penting untuk kita pelajari. Setiap kita akan belajar sesuatu, sebaiknya sebelum memulai kita harus memegang mabadi' asyarah. Jadi dasar-dasar 10 ya, dasar 10 yang sangat penting kita pelajari sebelum masuk ke dalam suatu ilmu. Inna mabadi kulli fannin 'ashrah, sesungguhnya mabadi dari setiap ilmu itu ada 10. Al-hadd wal mawdu' tsumma samrah. Yang pertama adalah definisi al-hadd wal mawdu', kemudian objek mawdu', tsumma samrah, kemudian faedah atau buahnya dari mempelajari, wa fadluhu, dan keutamaan ilmu yang akan dipelajari, wa nisbatun, dan nisbat ilmu tersebut terhadap ilmu yang lain, wal wadi'u, pencetus ilmu tersebut, wal ismu, nama dari ilmu tersebut, wal istimdadu, diambil atau referensi dari ilmu tersebut, diambil dari mana, hukmu syari'u, kemudian hukum mempelajarinya, masailu, kemudian masalah-masalah yang ada di dalamnya, wal ba'du bil ba'di tafa, maka dengan semua itu akan sempurna. Wa man taral jami'a haza syarafa, barang siapa yang tahu dari 10 itu maka akan mendapatkan kemuliaan, karena akan lebih mudah mempelajari ilmu yang akan dipelajarinya. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, hadduhu, definisi dari ilmu fiqh, karena yang kita pelajari sekarang adalah fiqh. Arafa al-imam as-Subki bi annahu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berbentuk amaliyah, yang diambil atau diambil dari dalil-dalil yang rinci, gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bangsa amali, yang berbentuk amaliyah, artinya ya amal itu ya bisa amal zahir atau amal batin, yang hukum-hukum tersebut itu diambil dari dalil-dalil yang rinci, karena ada dalil global, ada dalil rinci. Kalau dalil global itu misalnya kayak aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, secara rinci itu kan sholat nanti ada penjelasannya di dalam hadis. Atau dalil bahwa
perintah itu menunjukkan wajib, gitu ya. Semua perintah itu menunjukkan wajib. Perintah yang mutlak itu menunjukkan wajib. Nah, nanti yang rincinya itu kemudian dalil-dalil seperti bahkan aqimus shalah itu dikatakan dalil fikih. Ini perbedaan pendapat di ulama usul sih ya. Ya misalnya wa'atuz zakah, berikanlah zakat, itu dianggap sebagai dalil yang rinci. Nah, dalil yang global itu bahwa segala perintah yang mutlak, perintah dari Allah dan Rasulnya, maka hukumnya wajib. Nah, di dalamnya nanti setelah rinci ada dalil zakat, dalil sholat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, definisi. Jadi saya ulangi, definisi ilmu fikih adalah ilmu yang untuk mengetahui atau mempelajari hukum-hukum syariat, yang hukum-hukum tersebut itu diambil dari dalil yang rinci, bukan dalil yang global. Itu yang pertama. Yang kedua, maudhu'uhu, objek dari ilmu fiqih. Apa itu? Af'alul mukallafin. Itu perbuatan atau pekerjaan orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah baligh dan berakal, gitu ya. Orang yang sudah baligh dan berakal. Ada yang disyaratkan Islam, tapi enggak sebenarnya, karena orang Islam itu mukallaf, artinya dibebani oleh Allah, diberi kewajiban. Kalaf, taklif itu pembebanan. Tapi nggak harus Islam, karena kalau orang Islam mukallafnya atau bebannya adalah diwajibkan untuk melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, kalau yang belum Islam, maka dia juga taklif, dapat taklif dari Allah, pembebanan dari Allah, yaitu diwajibkan untuk masuk Islam. Samaratuhu, kemudian buahnya, tapi oleh Allah ya, bukan oleh kita. Kalau kita hanya diwajibkan mengajak mereka masuk Islam, tapi tidak wajib mengislamkan mereka. Samratu, kemudian buah atau faedahnya kita mempelajari fikih, imtitsalu amrillahi wa jinabahi. Itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wahya haqqatut taqwa, dan itulah yang sebenar-benar dari takwa. Wa biha tahsulu sa'adatud darain, dan dengan mempraktekkan itu tadi, takwa tadi, mempraktekkan fikih tadi itu, maka kita akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, fadluhu, keutamaan ilmu fikih. Dallatil ayati wal hadis ala annahu afdalul ulum ba'da ilmi tauhid. Banyak sekali dari Quran dan hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu yang paling mulia setelah ilmu tauhid. Jadi dia nomor 2, nomor 1 tauhid, kemudian nomor 2 fiqh. Nah, sekarang yang kelima, nisbatuhu. Nisbat ilmu fiqh ya, yantasibu ilal ulumi syar'iyyah. Dia itu berhubungan dengan ilmu-ilmu syariat ya. Ilmu syariat banyak, ada ilmu tafsir. Nanti tafsir ini membutuhkan prasarananya, ilmu-ilmu ala seperti nahwu, balaghah, bahkan manteknya, dan ulumul Quran itu banyak sekali, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Itu semuanya terkait. Ada nanti masuk ke ilmu dirayatul hadis gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya terkait, bahwa ilmu fikih ini terkait dengan semua itu karena berhubungan. Meskipun kita mempelajari fikih, mayoritas dari kita ini hanya dari apa yang sudah matang, yang sudah di istimbat. Istimbat itu artinya menggali hukum dari sumbernya. Jadi sumbernya itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Beliau para mujtahid ini menggalinya sehingga terlahir hukum-hukum yang sudah matang dan dikodifikasi secara rapi, secara urut-urutan, dari bab thaharah terus sampai nanti ada
klasifikasinya, ada bab ibadah dan bab muamalah. Ya semuanya itu berkaitan satu sama lain ya. Kalau fikih yang kita pelajari ini rata-rata sudah matang, sudah merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid. Namun demikian sebenarnya meskipun ilmu unsur-unsur yang dijadikan prasarana untuk mencapai istinbat ya, untuk mempraktekkan istinbat, karena di situ prasarananya untuk mempraktekkan istinbat itu kan banyak. Di situ ada usul fiqh, kemudian usul fiqh ini butuh elemen lain seperti ilmu balaghah, mantik, terutama mantik ya, yang sangat berkaitan erat dengan usul fiqh ini mantik. Kemudian nahwu, sharaf, dan qaul sahabat, asar, kemudian qaul ulama, hasil penelitian para ulama, semuanya berkaitan. Nah, meskipun kita tidak melakukan istinbat, meskipun kita tidak melakukan ijtihad seperti para ulama-ulama besar, tapi dengan kita mengetahui ilmu-ilmu tadi, itu tetap akan lebih mudah dan lebih mantap di dalam kita akan menilai, karena setiap dari produk hukum fikih itu mayoritas itu ada beberapa pendapat. Nah, satu sama lain ini ada selisih kekuatan pendapatnya. Nah, kalau kita mempelajari ilmu-ilmu tadi, kita akan lebih mantap di dalam meyakini bahwa pendapat mana yang lebih kuat. Di samping itu juga kita akan mudah untuk mencari taklil ya, alasan kenapa ini sunnah, kenapa enggak, kenapa ini lebih sunnah dan kenapa ini enggak. Itu kalau kita mempelajari betul seperti qawaidul fiqhiyah itu dikatakan bahwa di dalam qaidah fiqhiyah itu banyak yang qaidah tapi pengecualian dengan yang masuknya itu lebih banyak pengecualiannya. Makanya disebut qaidah ini menurut sebagian ulama kurang pas, karena mestinya qaidah itu kan bersifat jamek mane. Jamek itu artinya dia berarti memasukkan banyak ke dalamnya, mane itu mengecualikan sedikit gitu. Nah, tapi kalau ini enggak, qaidah fikih itu yang masuk di dalam kaidah itu sedikit, pengecualiannya lebih banyak. Nah, ya pokoknya luar biasa fikih ini, nanti luar biasa kalau kita belajar lebih dalam. Itu nisbatnya ilmu fikih kepada dia berkaitan erat dengan ilmu-ilmu syariat yang lain. Sekarang nomor 6, wadi'uhu, pencetus ilmu fikih. Siapa itu pencetus ilmu fikih? Karena di zaman Rasulullah belum ada itu ilmu fikih. Setiap ada masalah langsung tanya sama Rasulullah SAW dan beliau langsung menjawab. Atau sahabat yang satu dengan sahabat yang lain yang lebih pintar, lebih memahami Al-Quran, lebih memahami perkataan-perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya satu dengan yang lainnya. Belum ada itu ilmu fikih. Berarti kapan? Jadi banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang secara penamaan itu belum muncul di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di kemudian hari baru ada penamaan-penamaan tersebut. Namun sebenarnya pelaksanaan yang kemudian dikasih nama-nama itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan ini yang seringkali disebut sebagai bid'ah hasanah menurut ulama yang membeda-bedakan ada bid'ah sayyah dan bid'ah hasanah. Katanya bahwa kullu bid'atin dhalalah, di situ kulnya itu adalah sesuatu yang bisa ada pengecualiannya. Gitu. Jadi pencetusnya siapa? Ketika zaman Rasul belum ada, adanya di zaman berikutnya.
yaitu a'immatul mujtahidun, para imam mujtahid. Wa awwalu man allafa fihi imla'an wal imam Zaid ibn Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Orang yang pertama kali mengarang atau menulis tentang ilmu fikih ini ditulis secara imla. Imla itu ya didikte lah. Adalah Imam Zainal Abidin. Ya, ini beliau adalah ulama yang sangat ahli ibadah. Diriwayatkan bahwa setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Nah ini cucunya berarti siapa? Oh maaf, bukan Imam Zainal Abidin ya. Imam Zaid putranya Imam Ali Zainal Abidin. Berarti cucunya Sayyidina Husain, buyutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Biasanya disebut Imam Zaidiyah, ya. Madhab Zaidiyah atau Imam Zaidi. Beliau itu putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pantas ya, ayah beliau itu ahli ibadah luar biasa, yang sholat setiap malam itu 1000 rakaat. Ketika ditanya, loh Syekh kok bisa sholat sampai 1000 rakaat? Ya saya nggak tahu, pokoknya saya itu setiap habis salam saya merasa mendapatkan taufik dari Allah. Karena kalau kekasih Allah itu memang benar-benar ya, benar-benar yang namanya sujud itu kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Apapun Anda sebutkan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia, itu tidak ada yang sebanding dengan sujudnya para kekasih Allah. Dan itu tergambar di hadis-hadis Rasul ketika menggambarkan pentingnya sholat. Ketika beliau sering mengajak Bilal, arihna ya Bilal, ayo istirahatkanlah aku wahai Bilal. Terus Bilal langsung, Sayyidina Bilal langsung paham, Bilal langsung azan dan kemudian sholat berjamaah. Jadi sholat itu satu kenikmatan yang tidak ada dunia, atau boleh dikatakan mencicipi kenikmatan surga itu ya sujud gitu. Nah karena Sayyidina Ali Zainal Abidin ini merasa, ya Allah saya terima kasih diberi taufik untuk bersujud, sehingga terima kasih saya akan sholat lagi untuk mensyukuri sujud yang telah tadi saya lakukan. Dan itu berjalan terus, setiap salam begitu lagi, berdiri lagi, sholat lagi. Ya, paling pas udah ngeliat fajar sotik muncul, langsung udah mau subuh nih, berhenti. Nah ini sangat pantas ketika kemudian Said Ali Zainal Abidin ini melahirkan putra Zaid. Ini menjadi ahli fikih pertama kali gitu ya. Itu asar atau buah dari ayahnya yang rajin ibadah. Makanya banyak guru-guru kami mengajarkan, kalau kamu pengen alim, kalau kamu pengen ilmunya bertambah terus, maka amalkanlah ilmumu. Jadi ilmu itu bertambah dan bertambah dengan amal. Semakin kita praktekkan ilmu itu, maka semakin Allah akan menambahkan ilmu yang baru. Nah ini terbukti oleh para ulama. Ulama itu seringkali mempraktekkan ketika mendengar apapun, misalnya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah begini, langsung dipraktekkan. Kadang praktekkan jam itu juga. Kalau hal yang sifatnya sulit untuk menjadi kebiasaan, sekurang-kurangnya sang syekh ini langsung mempraktekkan walaupun seumur hidup sekali. Makanya para ulama dengan tabiat yang demikian, itu mereka bertambah dan bertambah lagi ilmunya terus menerus. Diriwayatkan dulu ada syekh, dulu kan kalau di Masjidil Haram itu ketika
akan memilih imam, biasanya delegasi dari berbagai negara di Timur Tengah. Nah ini dulu itu selalu yang menang menjadi imam Masjidil Haram tuh orang Yaman, orang Hadramaut, Sayyid ya, para habaib. Itu apa dari Mesir delegasi, coba sebutkan dalil tentang takbiratul ihram, menyebutkan hadis rawi'an terus gitu. Saya sampai pertama 20 hadis mundur, udah nggak ada hadis lagi. Terus dari negara mana lagi tampil 50 hadis, berhenti mundur. Terus nah yang dari Hadramaut ini coba sebutkan hadis takbiratul ihram. Beliau sebutkan riwayat dari ini karena hadis itu kan banyak jalurnya ya, walaupun hadisnya sama tapi jalurnya dari jalur yang ini dari jalur yang ini. Itu terus nyebutin berarti sampai jurinya ini udah 50 hadis masih ada lagi, 60, 70 sampai 100 hadis masih ada lagi. Udah nggak ada habis-habisnya dalilnya. Akhirnya ditanya, bagaimana Anda bisa hafal dalil sampai sekian banyak? Beliau mengatakan bahwa ya alhamdulillah, saya setiap kali ada ilmu, baik itu hadis Rasul, baik itu nasihat dari guru atau apapun, itu langsung saya praktekkan, sehingga alhamdulillah Allah memberikan barokah kepada saya dengan selalu menambahkan ilmu kepada saya. Nah ini sangat pantas ketika putranya Ali Zainal Abidin menjadi ahli ilmu, karena abahnya ini orang yang sangat ahli beribadah. Wa awwalu man alafa fihi tilmidhuhu al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah ta'ala. Oh Masya Allah, jadi beliau ini gurunya Imam Abu Hanifah. Oh pantas ya, gurunya Imam Abu Hanifah. Oke, itu peletak batu pertama. Kalau peletak batu pertama ilmu usul fiqh itu Imam Syafi'i. Tapi kalau fiqh ini ya, ingat-ingat, kalau fiqh itu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa awal man fi tilmidu, kalau muridnya yang pertama kali menulis fikih adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salah satu imam mujtahid. Sekarang yang ketujuh, ismuhu, namanya apa? Namanya ilmul fiqhi. Ilmu yang kita pelajari adalah namanya fiqih. Atau ilmu ahkam syar'iyyah, atau juga disebut ilmu ahkam syar'iyyah, ilmu hukum-hukum syariat. Atau ilmu halal wal haram, atau juga disebut sebagai ilmu mempelajari tentang halal dan haram. Atau fiqhul asghar, atau juga disebut dengan ilmu fiqhul asghar. Kenapa fiqhul asghar? Karena fiqhul akbar atau fikih yang besar adalah fikih tauhid. Kalau untuk yang fikih syariat yang ini adalah fikih yang kecil. Karena apa? Karena mempelajari cabang-cabang. Au furu'uddin, atau disebut juga ilmu furu'uddin, cabang-cabang agama. Karena kalau inti dasar agama itu kan tauhid, pengesaan Allah. Kemudian cabangnya adalah perintah-perintah Allah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nomor 8, istimdaduhu. Diambil dari mana fikih ini? Diambil minal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Fikih ini diambil dari kitab yaitu Al-Qur'an, sunnah yaitu hadis Rasul, ijma' adalah kesepakatan ulama, kemudian qiyas adalah analogi. Ya, diambil dari 4 ini yang disepakati oleh mayoritas ulama. Nomor 9, hukmu syar'i fihi, hukum mempelajari ilmu fiqih. Yang pertama, jadi hukumnya ada 3 ya, ada wajib aini ya, fardu ain, ada wajib kifai, fardu kifayah, dan ada nadb, sunnah. Nah, yang pertama al-wujubul ainiyu fil qadri alladhi tatawaqqafu alaih. Wajib
bagi tiap-tiap orang beriman, orang Islam untuk mempelajari fikih. Semuanya. Apa yang diwajibkan? Fil qadri alladhi tatawaqqafu alaih, yaitu kadar yang berhubungan atau yang menjadi syarat terhadap apa? Sihatul ibadah, sahnya ibadah, qatahara wa shalah wa siyam wa sihatul muamalah kal bai' wan nikah. Ibadah ya seperti sholat, puasa, haji, umroh dan lain-lain. Puasa ya, zakat, wasihatul muamalah dan sahnya muamalat bersosial. Ada jual beli, utang piutang, ada nikah itu ya, kal bai' wan nikah, seperti jual beli dan nikah. Ini yang semua contoh-contoh tadi itu berkaitan atau membutuhkan terhadap ilmunya, terhadap hukum-hukumnya, maka di situ wajib mempelajarinya. Setiap individu, every single person Muslim in the world. Terus yang kedua, al-wujubul kifai, fardu kifayah. Bagaimana fikih itu menjadi fardu kifayah? Fi ma zada ala dzalik, yaitu di atas itu, ila bulughi martabatil fatwa, sampai kepada level mufti, sampai menjadi orang yang punya kapasitas untuk berfatwa, ya, mempelajari kaul yang kuat, yang lemah, terus mempelajari usul fiqh, mempelajari qaidah fiqhiyah, dan mempelajari kitab-kitab fikih yang tebal-tebal itu sunnah, wajib kifayah sampai kepada level mufti. Jadi kalau di kampung nggak ada yang baca kitab kuning, nggak ada yang pesantren lama misalnya, bisa dosa semua. Makanya sekampung itu kalau bisa, bahkan seandainya tidak ada, harus iuran membiayai orang yang mau atau anak yang mau untuk nggak harus ke pesantren, bisa kemana aja, yang penting mempelajari itu. Namun kalau tidak di pesantren, nampaknya belajar fikih yang sampai selevel itu, wallahu alam, saya belum punya gambaran itu. Kecuali kalau cerdas sekali ya bisa lah langsung ke Timur Tengah atau ngaji di sekolah agama, mungkin bisa. Musyarif ya, itu ini ya, fardu kifayah. Kemudian untuk yang sunnah, bagaimana mempelajari fikih hukumnya sunnah? Fima zada ala martabatil fatwa, yang lebih dari itu sunnah. Misalnya ada sekarang orang belajar fikih sampai selevel mujtahid, dia hafalkan ratusan ribu hadis, dia hafalkan aqwalul fuqaha, dia hafalkan Quran, dan mempelajari tafsir, mempelajari athar, aqwalus sahabah, mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan itu semua. Itu sunnah ya, itu nomor 9 hukumnya. Nah sekarang yang terakhir atau nomor 10, masailuhu, masalah-masalah yang ada di dalam fikih apa saja. Qadayahul lati yabhatsu fiha, ya tentunya hal-hal yang ada di dalam ilmu fikih ya, di dalam fikih. Katsiratun, sangat banyak ya. Qataharah syaratun lis-shalah, seperti bersuci adalah syarat sahnya sholat. Wa ghuslul wajhi fardun fil wudu, membasuh muka adalah termasuk wajib di dalam wudu karena itu merupakan rukun. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya, banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalam fikih. Kalau kita sudah masuk nanti baru tahu ya. Itu mabaitul asyra penting
dalam kita setiap mempelajari satu disiplin ilmu, maka penting bagi kita untuk mengetahui dulu mabadi'ul asyrah. Itu ya, saya sebutkan, saya ulangi lagi. Pertama definisi, kedua objek, ketiga faedahnya mempelajari ilmu tersebut, keempat adalah fadilah atau keutamaan ilmu tersebut itu apa. Kemudian yang kelima nisbat, dia itu berkaitan dengan ilmu apa saja yang terkait dengannya. Terus yang keenam wadi', peletak batu pertama atau pencetus ilmu tersebut siapa, penemunya siapa. Yang ketujuh adalah nama dari ilmu tersebut apa atau bisa dinamain apa saja. Terus yang kedelapan adalah referensi ilmu tersebut, tendensinya atau diambil dari mana ilmu tersebut. Yang kesembilan adalah hukum mempelajari ilmu tersebut. Kemudian yang ke-10 adalah masalah-masalah yang ada di dalam ilmu tersebut. Kalau kita sudah tahu 10 itu, insya Allah akan lebih mudah dalam belajar ilmu apapun. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran.